Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang panglima perang yang memimpin pasukan Muslim di beberapa medan perperangan. Karena seorang panglima perang, maka pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedang sebagai benda yang digunakan untuk menegakkan agama Islam. Dalam medan peperangan, dikisahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa pedang. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sekitar 9 pedang, dan masing-masing dari pedang itu memiliki nama yang paling terkenal dari semua pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pedang Zulfikar. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya belum ada yang mengalahkan popularitas dari Zulfikar. Pedang ini pun bahkan digadang-gadangkan menjadi salah satu senjata terkuat di bumi. Saking kuatnya pedang ini diibaratkan kekuatannya sama dengan 1000 prajurit. Dan mengenai asal-usulnya pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum diketahui. Namun ada banyak pendapat dari mana asal-usul pedang ini. Nah, di sini riwayat pertama mengatakan bahwa pedang ini didapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hasil rampasan perang Badar. Yang ketika itu perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi dari Arab. Entah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memesan sebuah pedang, atau si pandai besi yang memang sengaja membuatkan pedang ke Rasulullah tanpa Rasulullah meminta. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengatakan pedang ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat pertempuran perang Khandak. Lalu pendapat lainnya mengatakan bahwa ketika perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan dahan pohon, dan dengan mukjizat Allah, dahan pohon tersebut berubah menjadi Zulfikar. Dari keempat pendapat ini masih belum diketahui mana yang benar. Tapi yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Pedang ini bernama Zulfikar. Zulfikar sendiri memiliki arti pembedaan atau pembagian. Secara istilah, Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Zulfikar sendiri memiliki bentuk yang paling unik di antara pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Zulfikar dikatakan memiliki bentuk ujung pedang yang bercabang, yang mirip dengan gunting. Tidak diketahui jenis fungsinya untuk apa. Namun dari teori yang beredar, hal ini rupanya memiliki tujuan khusus. Alasan kenapa ujungnya bercabang, tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah. Pedang Zulfikar ini selalu berada di genggaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pada akhirnya pedang ini pun diberikan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dan menjadi orang yang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar alaihissalam. Ketika itu Ali adalah orang paling muda di antara para sahabat Nabi yang lain. Sejak kecil hingga dewasa, Ali diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah. Dan ketika sudah besar, dinikahkan dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hal ini menjadikan Ali merangkap sebagai menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita kembali lagi ke kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, pedang Zulfikar ini berpindah pemilik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya pedang ini kepada Ali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pedang milik Ali patah, dan tak kalah ketika pedang ini berada di tangan Ali, kekuatan pedang ini makin tak bisa tertandingi. Kisah kekuatan pedang Zulfikar dan Ali salah satunya terdapat di perang Khandak. Ketika itu kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Nah, pasukan 10.000 ini diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Bani Quraidah yang ketika itu mereka mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10.000 pasukan ini dari Mekah berbondong-bondong mengepung kota Madinah, yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Akhirnya, atas usul dari Salman Al-Farisi, ketika itu kaum muslimin menggali parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar kota Madinah untuk menanggulangi penyerangan kaum musyrikin dari berbagai arah. Di barisan kaum musyrikin ada seorang kesatria tangguh bernama Amr bin Abu Wud. Nah, Amr ini terkenal hebat dalam bertarung 1 lawan 1. Ia merupakan seorang kesatria berkuda yang ahli dalam menggunakan tombak dan pedang. Dan tak sekalipun Amr pernah dikalahkan ketika pertarungan 1 lawan 1. Maka Amr ketika itu maju melesat dengan kudanya
Dan dengan sombongnya ia berteriak kepada kaum muslimin, "Hai, apakah tak ada seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Namun, tantangan ini tak dianggap oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amri bin Abu Hud. Ketika mengetahui bahwa tak ada yang menanggapi tantangan Amri, lantas Sayyidina Ali pun tak tahan lagi menahan rasa kesalnya. Ia meminta izin kepada Rasulullah SAW. "Saya ingin menghadapi dia." Namun di sini Nabi SAW tidak mengizinkan dan menyuruh Ali untuk duduk karena Nabi SAW tahu benar Amri itu seorang pendekar yang berpengalaman. Sementara Ali di sini adalah seorang anak muda yang masih sangat muda. Tak lama dari itu, karena tak ada tanggapan dari kaum muslimin, akhirnya Amri kembali menantang kaum muslimin dan ia berteriak lebih kencang, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh?" Dan di sini, mendengar tantangan kedua, kaum muslimin tetap tidak berani menanggapi, kecuali Sayyidina Ali. Untuk kedua kalinya, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, biarlah aku saja yang menghadapi dia." Dan untuk kedua kalinya, Nabi SAW menyuruh duduk dan tidak mengizinkan Ali untuk melayani tantangan Amri. Namun Ali terus mendesak Rasulullah agar Rasulullah memberikan izin untuk bertarung melawan Amri. Akhirnya melihat tekad Ali yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin. Saat itu, akhirnya Rasulullah pun memberi izin kepada Sayyidina Ali. Setelah mendapatkan izin dari Rasulullah, Sayyidina Ali langsung meloncat ke depan dengan menggunakan baju besi dan membawa pedang Zulfikar. Sayyidina Ali melangkah ke depan dengan yakin serta diiringi doa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya Engkau tempat aku berserah diri sebaik-baiknya." Dan akhirnya ketika Sayyidina Ali dan Amri sudah berhadap-hadapan, ketika itu seluruh mata tertuju kepada kedua orang yang akan berduel satu lawan satu. Amri seorang yang cukup usia dan memiliki pengalaman tempur yang banyak, dan dia akan menghadapi seorang anak muda yang bernama Ali. Pastilah Amri memasang muka sombongnya ketika itu. Lantas ketika keduanya mulai beradu pedang, dan Amri ketika itu sangat terkejut. Ternyata Ali ini adalah seseorang yang lincah dan kuat. Tebasan demi tebasan yang dilayangkan Amri tak satu pun mengenai Ali. Dan ketika Ali membalas dengan mengayun pedang Zulfikar dengan kekuatan penuh, yang saat itu langsung menyambar bahu kanan Amri, dan bahunya pun langsung terbelah menjadi dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari atas kudanya dan langsung menggelepar di tanah. Dan pertarungan satu lawan satu ini pun dimenangkan oleh Ali dengan pedang Zulfikar. Mengenai pedang Zulfikar ini, ada pula yang berpendapat bahwasannya ketika Imam Mahdi sudah dibaiat, ia akan menggunakan pedang Zulfikar ini untuk berperang dengan Dajjal dan kaum Yahudi di akhir zaman nanti. Dan hingga saat ini, keberadaan pedang Zulfikar ini masih belum diketahui. Tak ada seseorang pun yang tahu kabarnya. Tapi ada dua pendapat juga di sini yang mengatakan pedang ini ditenggelamkan oleh Sayyidina Ali, dan ada juga yang mengatakan pedang ini sudah ada di suatu tempat dan dijaga oleh seseorang, orang yang menjaga serta tempatnya di mana itu masih dirahasiakan sampai saat ini. Tidak tahu kedua riwayat ini benar atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itulah kisah tentang pedang Zulfikar. Semoga kisah ini bermanfaat, dan dari pembahasan ini semoga menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.